Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini kita akan membahas tentang seseorang dari kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW, di mana dia adalah seseorang yang pasti dijamin masuk surga, dan dia juga mendapatkan gelar Asy-Siddiq. Ya, dia adalah Abu Bakar Asy-Siddiq. Nah, Abu Bakar Asy-Siddiq merupakan seseorang yang keimanannya paling kuat setelah para nabi. Dan beliau adalah termasuk orang-orang yang senantiasa bersegera dalam berbuat kebaikan dan juga senantiasa bersegera untuk memenuhi seruan Allah dan Rasulullah. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya tersendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 148. Abu Bakar juga merupakan seseorang yang sangat mencintai Rasulullah. Nah, kalau begitu, inilah kisah Abu Bakar Asy-Siddiq. Ya, dikisahkan bahwasanya saat itu adalah saatnya Rasulullah akan berhijrah ke Madinah. Mendengar hal itu, Abu Bakar bersemangat dan ia langsung mengajukan kepada Rasulullah bahwa ia ingin mengikuti hijrah tersebut. Lalu Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar bahwasanya nanti tahan dulu. Nanti setelah menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lama setelah hal itu, Rasulullah mendapatkan bisikan dari Jibril bahwasanya ada sekelompok orang-orang Quraisy yang akan membunuh Rasulullah. Maka segeralah berhijrah. Setelah mendengar bisikan dari Jibril, Rasulullah pun langsung menemui Abu Bakar di rumahnya. Rasulullah menyampaikan kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, sudah saatnya untuk pergi berhijrah." Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah aku diajak untuk menemani dirimu berhijrah ke Madinah?" Lalu Rasulullah pun menjawab, "Iya." Mendengar hal itu, Abu Bakar luar biasa bahagia, bahkan sampai menangis dan meneteskan air mata. Aisyah yang melihat hal itu juga terkejut bahwasanya ia baru pertama kali melihat ada seseorang yang menangis dengan penuh kebahagiaan. Lalu tibalah waktu ia berhijrah bersama Rasulullah. Pada saat itu, ketika ia akan keluar dari rumah, ternyata orang-orang Quraisy sudah berkumpul di depan rumah tersebut untuk membunuh Rasulullah. Lalu apa yang terjadi? Ini maha suci Allah, maha baiknya Allah. Allah membuat orang-orang Quraisy tersebut jadi tidak bisa melihat Rasulullah. Allah membuat orang Quraisy jadi sulit untuk melihat keadaan yang ada di sekitarnya. Sehingga ketika Rasulullah keluar dan Abu Bakar pun ikut keluar bersamanya, orang-orang Quraisy tersebut tidak dapat melihatnya. Nah, ketika itu sampailah Abu Bakar dan Rasulullah ke sebuah gua yang disebut dengan Gua Sur. Gua Sur ini terletak sekitar 7 km di dekat Masjidil Haram. Pada saat itu, ketika mereka sudah sampai di mulut gua tersebut, Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, "Demi Allah, janganlah Anda masuk ke dalam gua ini sampai aku yang memasukinya terlebih dahulu. Kalau ada sesuatu yang buruk, maka akulah yang mendapatkannya, bukan engkau." Maka Abu Bakar pun masuk terlebih dahulu ke dalam gua tersebut. Beliau membersihkan gua tersebut, kemudian menutup lubang-lubang yang ada di dalam gua tersebut. Karena biasanya di dalam lubang gua tersebut biasanya ada binatang-binatang seperti kalajengking ataupun ular berbisa. Nah, sehingganya Abu Bakar menutup lubang-lubang tersebut dengan kain. Tersisalah 2 lubang yang Abu Bakar berpikir bahwa ia akan menutupnya dengan kedua kakinya. Nah, lalu setelah bersih, Abu Bakar pun meminta Rasulullah untuk masuk ke dalam dan beristirahat. Saat itu Rasulullah beristirahat dan tertidur di kakinya Abu Bakar. Namun tidak lama kemudian Abu Bakar merasakan sesuatu di dalam salah satu lubang yang dia tutupi dengan kakinya.
yaitu sesosok ular berbisa yang ternyata menggigit kaki Abu Bakar. Abu Bakar yang merasakan gigitan tersebut merasakan sakit yang luar biasa. Namun, dia adalah seseorang yang sangat mencintai Rasulullah, sehingga dia tidak berani untuk bergerak sedikit pun, karena itu takutnya mengganggu istirahatnya Rasulullah. Kembali lagi, Abu Bakar adalah manusia biasa. Ketika dia merasakan sakit yang sudah tidak tertahankan lagi, maka dia pun menangis, mengeluarkan air matanya. Air mata Abu Bakar menetes ke wajahnya Rasulullah, sehingga Rasulullah pun terbangun. Dan melihat hal itu, Rasulullah pun bertanya kepada Abu Bakar, "Apa yang menimpamu, wahai Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab, "Aku disengat sesuatu." Kemudian Rasulullah melihat hal itu, akhirnya memeriksa kakinya Abu Bakar, lalu berusaha untuk mengobatinya. Ada sebuah riwayat yang menyatakan bahwa cara mengobati Rasulullah saat itu adalah dengan menggunakan air liurnya Rasulullah. Setelah itu selesai, maka keesokan harinya Abu Bakar dan juga Rasulullah pun bergegas untuk pergi dari gua tersebut dan akan meneruskan perjalanannya. Jadi perjalanan dari Mekah ke Madinah ini diperkirakan sekitar 406 km ya. Nah, jadi setelah itu Abu Bakar pun meneruskan perjalanan dengan Rasulullah. Perjalanan tersebut sangat luar biasa. Selain jaraknya yang jauh dan juga karena gurun, tentu saja pada saat itu terik panasnya luar biasa. Nah, sepanjang perjalanan Abu Bakar ini selalu waspada. Kenapa? Karena ketika Rasulullah berjalan, tiba-tiba dia akan pindah ke belakang. Lalu saat dia berjalan lagi, Rasulullah berjalan lagi, dia akan pindah ke depan. Lalu saat berjalan lagi, dia pindah lagi ke belakang. Begitu seterusnya selama perjalanan. Rasulullah bingung, kenapa Abu Bakar bersikap seperti ini? Lalu Rasulullah pun menanyakan hal tersebut kepada Abu Bakar. Lalu Abu Bakar pun menjawab bahwasanya, "Wahai Rasulullah, kalau aku teringat orang-orang yang mengejar kita, aku berjalan di belakang Anda. Dan kalau teringat akan pengintai, aku berjalan di depan Anda." Masya Allah, luar biasa sekali ya. Ternyata Abu Bakar sebegitu waspadanya sampai takut kalau Rasulullah tersakiti. Kemudian, pada saat itu perjalanan sudah cukup jauh, sehingga mereka cukup lelah dengan perjalanan yang mereka tempuh. Akhirnya Abu Bakar berinisiatif bertanya kepada Rasulullah untuk dapat beristirahat. Lalu karena tempat itu memang sepi, dan akhirnya Abu Bakar pun mencari kembali tempat yang sekiranya cukup untuk disinggahi. Dan ketemulah sebuah batu besar yang di sana ada bayangannya tuh, sehingga bisa ditempati. Abu Bakar pun membersihkan tempat tersebut untuk bisa diduduki, lalu membuka jubahnya yang terbuat dari kulit itu agar Rasulullah bisa duduk di sana. Setelah siap, Rasulullah pun diminta oleh Abu Bakar untuk tidur dan istirahat di sana. Maka tertidurlah Rasulullah. Namun Abu Bakar masih belum puas. Ia masih ingin melakukan sesuatu yang sekiranya bisa membuat Rasulullah bisa lebih maksimal mengistirahatkan tubuhnya. Sehingganya ia mencari sesuatu di sekelilingnya. Tidak lama kemudian datanglah seorang pengembala yang membawa domba-domba untuk dia gembala. Lalu Abu Bakar bertanya, "Wahai anak muda, engkau budaknya siapa?" Kemudian orang tersebut menyampaikan bahwasanya ia adalah salah satu budak dari seorang Quraisy. Nah, Abu Bakar mengenal tuh orang Quraisy tersebut. Nah, kemudian Abu Bakar bertanya lagi kepada anak tersebut, "Apakah domba-domba tersebut menghasilkan susu?" Kemudian anak tersebut mengatakan, "Iya." Lalu Abu Bakar bertanya kembali, "Bisakah engkau perahkan untukku?" Dan anak muda tersebut pun mengiyakan. Nah, setelah mendapatkan susu tersebut, Abu Bakar ingin memberikan susunya itu kepada Rasulullah. Namun, sesampainya di batu tersebut ternyata Rasulullah masih belum bangun. Dia adalah seseorang yang tidak tega untuk membangunkan Rasulullah karena dia tidak ingin mengusik istirahatnya Rasulullah, sehingganya dia menunggu sampai Rasulullah terbangun. Nah,
Saat Rasulullah terbangun, pada saat itulah Abu Bakar memberikan susu yang dia dapatkan kepada Rasulullah dan diminum sampai habis. Masya Allah ya, luar biasa pengorbanannya Abu Bakar sampai membuat seorang Rasulullah menjadi benar-benar nyaman. Demikian kisah dari Abu Bakar Ash-Shiddiq yang senantiasa bersegera dalam berbuat kebaikan dan juga senantiasa dalam memenuhi seruan Allah dan Rasulullah. Segitu cintanya dia kepada Rasulullah sehingga dia senantiasa menjaganya dengan sebaik mungkin. Kebaikan Abu Bakar yang selalu dia lakukan semata-mata adalah untuk menunjukkan bahwasanya begitu cintanya ia kepada Allah dan Rasulullah. Ia tidak pernah menyia-nyiakan waktu kecuali untuk kebaikan. Nah, anak-anak hebat, mulai saat ini yuk kita manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk selalu berbuat kebaikan. Lakukanlah segala sesuatu dengan baik sehingga Allah menjadi sayang kepada kita dan kita pun bisa mendapatkan kebaikan dari hal tersebut. Baik, sekian kegiatan kali ini diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.